Tiga orang komisioner Bawaslu Ogan Ilir di Sumatera Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pada Pilkada 2020 lalu. Ketiga tersangka dijemput paksa tim penyidik Kejari Ogan Ilir di kediaman masing-masing di Indralaya Ogan Ilir. Kepala Kejari Ogan Ilir Nur Surya mengatakan telah memeriksa para tersangka yang diduga telah melakukan perbuatan pemufakatan jahat terkait penggunaan dana hibah Bawaslu Ogan Ilir pada Pilkada 2020. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir di Sumatera Selatan kembali menetapkan tiga orang tersangka kasus dana hibah pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020 lalu. Ketiga tersangka yang ditetapkan yakni Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dermawan Iskandar, dan dua orang komisioner lainnya, yakni Karlina dan Idris. Ini merupakan penetapan tersangka gelombang kedua, bisa dibilang demikian, karena sebelumnya tiga tersangka yang ditetapkan, yakni mantan koordinator sekretariat Bawaslu Ogan Ilir dan seorang bendahara, dua orang korsek, yakni atas nama Herman Fikri dan Aceng Sudrajat, dan satu orang honorer Bawaslu Ogan Ilir bernama Romi yang saat ini ketiganya sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Dengan penetapan tiga tersangka ini, maka total sudah ada 6 tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir, yang semuanya berasal dari Bawaslu Ogan Ilir. Menurut keterangan Kajari Ogan Ilir, pada surat perintah pencairan dana atau SP2D tahun 2019, angka yang dihibahkan kepada Bawaslu Ogan Ilir sebesar 19,3 miliar rupiah. Namun pada pertanggungjawaban yang dilaporkan yakni sebesar 19,9 miliar rupiah. Sehingga diduga kuat ada laporan keuangan fiktif yang dilakukan oleh para tersangka sehingga negara mengalami 7,4 miliar rupiah. Kejari Ogan Ilir terus melakukan pengembangan penyidikan dan berupaya mengembalikan kerugian negara. Beberapa waktu lalu, satu orang tersangka atas nama Herman Fikri telah mengembalikan sebagian kecil kerugian negara sebesar 600 juta rupiah. Artinya masih ada 6,8 miliar rupiah yang berupaya dikembalikan Kejari Ogan Ilir kepada negara. Para tersangka, khususnya yang 3 orang tersangka terbaru, ditahan di lapas selama 20 hari ke depan untuk kemudian akan disidang setelah proses pemberkasan menuju sidang ini selesai. Ketika disinggung soal kemungkinan penetapan tersangka lainnya, Kajari Ogan Ilir belum dapat memastikan. Namun yang pasti, aparat penegak hukum sedang bekerja untuk terus melakukan pengembangan hingga kasus korupsi ini benar-benar tuntas. Dijelaskan bahwa sudah ada total 52 orang saksi diperiksa oleh Kejari Ogan Ilir, termasuk diantaranya mantan Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, yang 2 kali diperiksa sebagai saksi, dan juga berbagai pihak yang terlibat, termasuk juga pemilik toko ATK yang terlibat, maksudnya yang diperiksa karena di sana ada transaksi jual beli peralatan dalam kegiatan selama kegiatan Bawaslu Ogan Ilir pada Pilkada 2020. Para tersangka ini pemufakatan jahat, bukti lainnya diantaranya invoice atau bukti transaksi atau nota selama kegiatan Bawaslu Ogan Ilir dan juga keterangan ahli dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Dan juga Kejari Ogan Ilir saat ini maksudnya Kejari Ogan Ilir telah mengamankan aset milik salah satu tersangka berupa lahan di Indralaya, tepatnya milik tersangka Romi. Demikian rekan Firda dan juga Tribuners yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Agung dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Nur Surya, Kajari Ogan Ilir. Berikut liputan untuk Anda. Untuk sementara, sama yang ini udah 6 tersangka. Nanti sampai proses persidangan nanti, ini akan lanjut proses persidangan. Kita lihat karena kami berkewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 7 miliar lebih. Dalam proses persidangan kemarin, kami telah berupaya dan kami akan coba maksimal nanti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ini supaya masuk ke kas negara kembali. Tersangka lain kita tidak bisa pastikan, nanti proses yang bicara dan alat bukti juga yang nanti menentukan pihak-pihak mana terkait dan nanti kita dengar keterangan dari para tersangka yang sekarang kita tahan. Ada kemungkinan aset-aset mereka akan disita, Bang? Ada kemungkinan, itu lihat nanti dari hasil pemeriksaan kawan-kawan penyidik ya. Karena siang tadi kita telah panggil mereka, malam kita telah menjemput dari para saksi awalnya dan kita tetap tersangka dan kita periksa dan malam ini telah penahanan 20 hari ke depannya. Pak, mulai malam ini tersangka mereka, Bang? sudah tersangka. Dilakukan penjemputan ini apakah mereka tidak kooperatif, Bang? Oh, dikatakan tidak kooperatif, awalnya kita telah panggil, tapi mereka tidak, alasan dari mereka mungkin sakit, kami perlu bukti. Ternyata kami perintahkan kawan-kawan penyidik untuk memonitor apakah benar-benar kondisinya di tempat, dan alhamdulillah mereka kita jemput ke rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!